Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kutipan Ralph Waldo Emerson mengatakan bahwa kekayaan yang paling utama itu adalah kesehatan. Dalam hal itu, pentingnya bagi kita mengetahui dan memahami kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam halnya, itulah topik yang akan saya bawakan dan saya bahas pada hari ini. Saya Putri Reza Permana dari Prodi Manajemen Administrasi Rumah Sakit, mata kuliah Hospital Entrepreneur Leadership. Salam kenal semuanya. Pertama-tama saya akan membahas tentang konsep kesehatan dan keselamatan kerja, di mana menurut faktanya, data dari WHO ada 35 juta petugas kesehatan yang 3 juta diantaranya terpapar oleh bloodborne pathogen. 2 juta diantaranya terpapar virus hepatitis B dan 170.000 diantaranya terpapar virus HIV/AIDS. Lalu menurut Nairos, untuk kasus-kasus non-fatal seperti injury maupun kasus-kasus penyakit akibat kecelakaan kerja, ini sangat meningkat secara signifikan di sarana kesehatan. Lalu untuk isu-isu infeksi nosokomial, ini menjadi isu yang sangat signifikan di sarana kesehatan, di mana program patient safety ini sangat relevan untuk dikembangkan. Lalu mengapa harus ada K3? Jadi menurut WHO, K3 atau Kesehatan Keselamatan Kerja ini merupakan suatu program, di mana program ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan mengetahui hal-hal yang berpotensi atau faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut. Dan ini merupakan suatu bentuk antisipatif jika terjadi kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Selanjutnya, ada beberapa alasan mengapa pentingnya manajemen K3. Yang pertama, alasan manusiawi. Di mana ketika kita membiarkan hal itu terjadi, padahal kita bisa mengupayakan untuk menghindari hal tersebut dan mengubah kondisinya menjadi lebih baik, tetapi kita tidak melakukan, itu suatu bentuk ketidakmanusiawian. Lalu yang kedua ada alasan ekonomi, di mana ketika terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, itu akan berdampak kerugian ekonomi bagi institusi. Lalu yang ketiga, dengan alasan untuk menjaga nama baik institusi itu sendiri. Dan yang keempat, alasan peraturan dan perundang-undangan, di mana dalam aturan perundang-undangan ini diamanahkan kita untuk melakukan K3. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang definisinya. Pertama dari definisi kesehatan kerja terlebih dahulu, di mana definisi kesehatan kerja ini merupakan suatu ilmu yang penerapannya untuk meningkatkan kualitas hidup para pekerja, di mana melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan asupan makan yang bergizi, dan juga melakukan pengobatan. Selanjutnya, untuk definisi dari keselamatan kerja, ini merupakan sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat, dan juga kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja atau keadaan yang terhindar dari bahaya saat melakukan pekerjaan. Selanjutnya, apa sih definisi dari kesehatan dan keselamatan kerja? Jadi untuk definisi kesehatan dan keselamatan kerja menurut WHO, ini merupakan suatu upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dan juga meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara pencegahan dan juga promosi kesehatan, pengobatan, dan juga rehabilitasi. Lalu ada beberapa norma-norma yang harus kita pahami dan kita ketahui. Yang pertama, norma dari K3 itu aturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan para pekerja. Lalu yang kedua, diterapkan atau ditetapkan untuk melindungi para pekerja atau para tenaga kerja. Yang ketiga, ini resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selain norma, ada juga sasaran atau tujuan dari K3. Yang pertama, menjamin keselamatan operator dan orang lain. Yang kedua, menjamin penggunaan alat-alat secara aman. Dan yang ketiga, ini menjamin proses produksi aman dan lancar. Setelah itu ada beberapa prinsip kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama itu ada kapasitas kerja, di mana kapasitas kerja ini merupakan suatu status kesehatan yang akan mempengaruhi
seseorang dalam bekerja. Misalnya, seseorang yang kekurangan zat besi dapat menimbulkan anemia, ini akan mempengaruhi kapasitas kerjanya, di mana kapasitas kerjanya akan menurun karena orang tersebut kondisi fisiknya menjadi lemah dan lemas. Lalu yang kedua ada beban kerja, di mana beban kerja di sini merupakan beban fisik dan juga beban mental yang ditanggung oleh para pekerja. Misalnya seseorang bekerja yang melebihi waktu dari kerja maksimumnya. Dan yang ketiga ada lingkungan kerja, di mana lingkungan kerja ini lingkungan sekitar atau lingkungan terdekat dari pekerja. Yang dimana contohnya misalnya orang-orang bekerja di ruang radiologi, yang dimana akan terpapar sinar X-ray, lalu akan misalnya terpapar oleh nuklir, dan lain-lain. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang potensial bahaya apa saja yang dapat terjadi. Misalnya yang pertama ada bahaya fisika. Bahaya fisika di sini misalnya bahaya debu, bahaya asap, bahaya getaran, bahaya panas, dan lain-lain yang dapat ditemukan misalnya di ruang reka medis, boiler, laundry, lalu di ruangan gigi yang terdapat adanya getaran, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua ada bahaya kimia, di mana misalnya bahan-bahan seperti metil, lalu disinfektan, dan lain-lain, atau bahan-bahan yang memang mudah terbakar seperti di laboratorium ataupun di ruang operasi dan lain-lain. Yang ketiga ada bahaya biologik, di mana bahaya biologik ini merupakan faktor resiko seseorang pekerja terpapar oleh misalnya virus hepatitis B, virus cytomegalovirus, lalu HIV/AIDS, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada bahaya ergonomik, di mana bahaya ergonomik ini misalnya karena postur atau postur tubuh seorang pekerja yang salah secara terus-menerus atau dalam waktu lama. Nah, setelah saya paparkan potensial bahaya apa saja yang dapat terjadi seperti fisika, kimia, biologi, ergonomik, ada juga tindakan-tindakan atau antisipasi yang dapat mencegah hal-hal tersebut. Upaya keselamatan yang dapat kita lakukan dengan melakukan budaya gerakan 5R. Ringkas, resik, rapi, rawat, dan rajin. Lalu, selalu waspada dan kendalikan faktor bahaya di lingkungan kerja Anda. Gunakan alat pelindung diri dan pelihara kondisi aman. Baik, setelah mendengarkan paparan tersebut, semoga senantiasa ilmu yang saya berikan dapat tersampaikan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.